Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Pak Widi, pakar Selamat retail. malam. Selamat datang Pak Widi. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas tetap dengan tema masih seputar hutang dan bisnis. Tapi hari ini ada yang spesial karena hari ini Pak Widi sebagai seorang pakar retail, beliau ingin berbagi ilmu ya pada kita semua. Tapi sebelumnya saya ingin melanjutkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab dari email ya, yang akan kami bacakan dan coba kami diskusikan bersama dengan Pak Widi. Kita langsung mulai ya Pak Widi ya. Mari saya. Baik, kita baca email pertama. Yang pertama, Assalamualaikum, selamat siang Mas ya. Bagaimana kabarnya? Mas, saya mau minta sarannya, hutang piutang saya banyak sekali. Dari mulai ke bank, kartu kredit sampai ke perorangan, dan saat ini saya jadi pengangguran karena tidak dapat karena dapat dampak pengurangan karyawan. Oh, jadi ini kena PHK dia Pak ya. Ini Mas rincian hutang saya di bank per bulan 1,7 ya, sisa 24 kali ya, terus di salah satu bank lagi 2,6 juta ya, sisanya 30 kali. Kemudian ada kartu kredit, masih ada tanggungan di situ 8,5 juta. Kemudian ke perorangan ada 20 juta. Setiap bulan untuk pembayaran hutang saja hampir 7 jutaan. Bagaimana Mas solusi yang tepat sedangkan saya belum dapat kerjaan, usaha atau bisnis? Baik, jadi sudah terlanjur bekerja ya, mungkin waktu itu merasa penghasilannya cukup ya, setelah merasa biasanya seperti itu. Ini jadi pelajaran juga buat kita semua bahwa tidak ada sesuatu yang tidak berisiko gitu ya Pak Widi ya. Mau orang bisnis, bekerja, semua dihadapkan dengan risiko. Salah satunya adalah pada saat pengurangan karyawan seperti ini, ya, maka risiko itu harus kita atasi. Nah, saat ini yang menjadi tanggungan adalah beberapa bank ini Pak, ini sepertinya pakai sertifikat. Kalau 24 1,7 mungkin nih sertifikatnya pakai agunan itu. Pakai agunan ini kurang detail juga soalnya ya. Dia sebelumnya kerja di mana, terus bagaimana pengalamannya juga saya belum tahu ya. Tapi intinya hutangnya saja yang di-sharekan. Tapi intinya dia akan menunjukkan pada kita bahwa saat ini sedang tidak ada penghasilan untuk membayar itu semua. Jadi ini tidak ada cara lain selain satu-satunya cara ini mungkin dinegosiasi. Kalau seandainya ini agunan punya sendiri ya, itu akan lebih mudah gitu. Saya akan menyarankan untuk melepas agunan itu ya, untuk tawarkan pada orang sehingga bisa untuk menutup hutangnya untuk sementara. Jadi aset yang penting. Aset, masih ada aset atau tidak? Iya itu. Jadi tapi kalau yang kadang-kadang yang agak repot itu kalau kita ternyata agunannya bukan punyanya gitu ya, seringkali begitu, mungkin punya orang tuanya gitu, itu banyak juga yang begitu. Tapi ini kan tidak disebutkan ya bagaimana ya, mudah-mudahan ini punyanya sendiri jadi bisa diatasi. Ini kemungkinan kalau 24 kali mungkin bisa jadi pakai BPKB mungkin ya, mungkin pakai BPKB ini atau pakai sertifikat ya, kemungkinan itulah antara BPKB dengan tidak sertifikat. Terlalu panjang sih memang. Iya gitu. Jadi terus kalau kartu kredit, ini kartu kredit jangan dibayar dulu sementara belum ada pekerjaan, dan nggak usah khawatir karena biasanya pengajuan itu kan dulu pakai karyawan ya. Pakai karyawan, paling nanti dia nyari ke kantor gitu, dan Anda kan sudah tidak di kantor, biasanya nanti ke rumah, kalau ke rumah ya ditanggapi aja saya sedang kena PHK gitu ya. Jadi saya kita belum bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar. Tapi bukan berarti harus lari dari tanggung jawab, tidak. Maksudnya adalah menunda untuk sementara waktu supaya kondisi pulih. Jadi di dalam kondisi seperti ini kalau belum diatasi, maksudnya Anda belum bernegosiasi, Anda belum menghadapi, belum rembukan ya Pak. Mungkin yang ketiga ini Mas, menurut saya yang ke perorangan ini yang perlu dipikirkan, ini dengan siapa? Nah ya ini ya. Bisa dengan teman atau rentenir atau siapa ini? Ini mungkin yang malah yang menurut saya butuh solusi cepat. Kalau enggak, kalau rentenir ini harus
carikan harta Anda untuk dijual segera tutup, segera ditutup gitu. Supaya enggak pokoknya intinya kalau dalam kondisi seperti ini jangan sampai kita menambah beban, bunganya jalan segala macam ya. Itu jangan sampai jangan sampai terus membebani kita. Oke, kita belum bisa bayar, kita tunda gitu. Kalau saya bilang menunda itu bukan berarti kok rembukan terus dengan serta-merta enak sekali bisa nunda itu enggak gitu. Tentunya penuh perjuangan, Pak. Ya, tentunya penuh perjuangan, negosiasi itu ya enggak langsung bisa. Tentunya nanti penuh perjuangan ya, nego-negoan itu. Tapi enggak apa-apa. Terus kalau Anda pengen bertanya kira-kira usaha atau pekerjaan apa nanti, itu belum bisa hari ini karena ini belum diatasi. Jadi hutangnya dulu diatasi, diutak-utak dulu supaya ditahan dulu yang sana sini sehingga Anda betul-betul secara pengeluaran itu kecil ya, tidak membayar angsuran dulu. Nah, baru kita berpikir untuk usaha. Kalau usaha, saran saya sih, beliau menanyakan usaha atau bisnis apa. Iya. Usaha itu kan perlu modal. Iya. Nah, pertanyaannya dapat modal dari mana? Jangan itu hutang lagi. Iya, makanya itu. Kalau nanti usaha jangan sampai hutang, maksud saya itu. Kalau Anda buru-buru nanti Anda pasti bingung cari uang, cari pinjaman sana. Ya, intinya kalau mau usaha, buatlah usaha yang tidak membutuhkan modal terlalu besar, kecil-kecil dulu enggak apa-apa, yang penting bisa jalan ya, itu yang paling penting. Sebentar, saya matikan dulu, lupa saya. Ya, jadi kami turut prihatin ini, semoga segera mendapatkan solusi ide kreatif untuk membangun usaha lagi atau mendapatkan pekerjaan baru. Tapi kalau saran saya sih, menurut saya banting setir aja, Pak. Iya, gali potensi dulu masih punya aset atau tidak. Ya, itu aja kayak yang pernah saya lakukan. Ya, itu soalnya perubahan ya, kalau kita dari karyawan ya, terus nyemplung ke pengusaha, itu kan dua dunia yang berbeda ya, Pak ya. Kalau saya dari baru gitu ya, belum tentu di sana nggak ada masalah, kemungkinan juga tambah besar. Makanya itu, karena kalau saya sendiri tidak ada pengalaman ya, jadi karyawan, saya tidak ada pengalaman. Dari awal saya sudah usaha dari lulus kuliah itu sudah tidak pernah ngelamar kerja. Tapi makanya kalau menghadapi kondisi seperti ini, saya sering bertemu dengan teman-teman yang mindsetnya tidak siap gitu. Jadi menyamaratakan antara dunia usaha dengan dunia pekerjaan. Kalau di dunia pekerjaan itu sepertinya lebih aman, kalau istilahnya santainya gimana? Kita misalnya ada perjalanan keluar kota, bensinnya dibayari gitu loh maksudnya. Ya, ada yang nanggung gitu loh. Lebih teratur itu aja. Iya, lebih teratur, lebih mudah bisa direncanakan. Ya, iya. Cuman kalau sudah terjerumus ke banyak masalah seperti ini, merencanakan sesuatu juga sulit. Gitu ya. Makanya coba masih punya aset apa untuk menyelesaikan ini supaya nanti bisa dua cara, kalau nggak usaha atau malah cari pekerjaan baru. Cari pekerjaan baru juga bisa ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan dapat yang terbaik ya. Gitu. Dapat terbaik. Ya, yang penting jangan gegabah, jangan ambil keputusan yang spekulasi ya. Gitu. Nah, gitu aja.